Maka pengulu istilahnya togak di pintu adat. Kemudian mereka ada manti, togak di pintu susah. Bah kok susah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam nan menggorakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam raso. Niat diangan nalalamo cinta di hati laba musim barulah kini menjadi nyato. Kok salawat bertumpang salam Nabi Muhammad dinyuang kita umpamu lampu nan tagantuang torang nalobih menerangi kepada kita nan basamu. Lainan daripada itu, bonda orang ambo bondakan, bonda orang di kota tua nak tujuan naria kabaruh. Koba orang ambo kobakan, duto orang ambo ndak soto, badoso ambo tak omoh. Kepala lito dari ulu, panjangnya ompek pulau dopo, nakodo duduk dokek tiang. Koba barito orang dahulu, satitiak bapantang lupo sabari, ndak boleh hilang. Dicurai-curai di koka, ditangguk ikan gulamo, diulang-ulang ngoka, dibaco curito lamo. Dulanglah sadulang lai pandulang omeh palangko nak diulang saulang lai disambung nanti tinggal salamoko. Jadi pembahasan kita pada hari nasariko adalah berkaitan jo sebenarnya 3 serangkainya. Cuma dek wakotu kita bahas cik dulu. Yang pertama adalah sako, sang sako dan pusako. Sako, pusako, sang sako. Kini kita fokus ke sako. Sako itu adalah warisan tak benda. Jadi di Minangkabau itu ada namanya istilahnya warisan tak benda dalam bentuk gelar kehormatan ataupun sebutan seseorang, sebutan untuk nama seseorang, baik itu karena ini punya jabatan, punya sang sako. Sang sako itu jabatan. Kemudian yang punya jabatan itu dia sako. Sako itu gelar. Gelar tak benda. Maka siapa yang mendapat gelar di Minangkabau? Ada beberapa orang yang mendapat gelar di Minangkabau. Yang pertama adalah orang yang punya sang sako. Ini punya jabatan. Berarti ini punya porsi dan punya kedudukan di daerah di negerinya. Siapa itu? Maka yang pertama adalah orang ompek jini. Pengulu, manti, dubalang, malin. Maka yang ompek itu, orang ompek jini itu diagih gelar kehormatan. Kalau pengulu biasanya bergelar datuk. Datuk Indomalano misalnya, Datuk Rajo Diateh, Datuk Gunung Gagah. Itu gelar untuk pengulu. Pengulu itu istilahnya tangkai katian dalam negeri, pucuk undang dalam kampung. Kopoi tempat tanyo, pulang tempat babarito. Maka pengulu dagih gelar kehormatan dan inyo memangku gelar tu untuk mengurus kaumnya. Maka dalam cik kaum ada pengulu pucuknya, pengulu tingginya. Maka itunya memegang jabatan untuk mengelola, mengayomi anak kemenakannya. Maka pengulu istilahnya togak di pintu adat. Kemudian mereka ada manti, togak di pintu susah. Bah kok susah? Soalnya manti ko istilahnya menterinya. Itulah yang akan mengawasi anak kemenakan terlebih dahulu. Kalau tidak selesai baru naik ke pengulu tadi. Tapi kalau dubalang togak di pintu mati. Soalnya sebagai pengawal. Inyo yang menjago anak kemenakannya. Malin togak di pintu kitab. Di pintu agama. Disitulah posisi malin untuk mengatur, mengayomi anak kemenakannya di bidang agama. Makanya dia gelar. Maka kalau di tempat ambo, sebagian ada pengulu tu yang bergelar datuk. Kemudian yang memangku di bawah tadi, manti, dubalang, jumalin tadi, ada pula yang bergelar datuk. Ada pula yang tidak bergelar datuk. Adanya yang bergelar sultan, adanya yang bergelar tuanku, adanya yang bergelar kotik, ada yang bergelar imam. Tapi di sebagian daerah ada yang
manti du balang tu yang diagih gola datuk. Maka untuk mengimbau saat acara alik ataupun berkumpul-kumpul harus tahu porsinya. Sebagai apa kainyo di situ, sebagai datuk pengulu kainyo, atau sebagainya manti tapi bergola datuk, atau sebagai dubalangnya bergola datuk. Maka harus tahu porsi itu supaya awak tahu, karena di dalam persambahan tu ada namanya bajonjang naik batanggo turun. Jangan salah sapo, salah tukar tentu buanjak wak. Salah melontiang aku naik wak. Itulah kira-kira salah imbau. Kemudian siapa yang dapat gola leh? Yang ngempek tadi berarti orang yang punya sang sako, berarti inyo punya jabatan di dalam struktur kepemimpinan adat. Selanjutnya adalah orang jini nanompek. Itu inyo punya gelar lah. Misalnya ambo kini posisi jini nanompek itu ada imam, katib, bila, jokadi. Imam biasanya ambo bergola imam mudo. Misal ada katib majoindo misal itu golanya. Kemudian ada misalnya kadinya bergola malin mudo misal, atau sultan atau angku, sultan mangkudum boleh juga. Ada yang bergola sultan, ada yang bergola angku, ada yang bergola, bahkan ada yang bergola datuknya, padahalnya di posisi orang jinih nanompek. Disitulah yang dipegangnya tuh masalah khusus agama, imam dan keimami kaum, katib nan magih pistuah nasihat, nan kebaja nak kemanakan dagih nama katib. Nama ketubah di masjid itu katib jo. Kemudian ada kadi. Kadi ko beko perannya sebagai wasit ataupun di kantor kuah. Karena dulu alun mode kini lah, kini kalau distrukturkan ada pegawai kuahnya. Kalau dulu kadi itulah yang sebagai berperan untuk menikahkan anak kemenakan dan lain sebagainya, memang magiah petuah nikah dan nasihat pernikahan. Kemudian ada imam, katib, ada bilal. Bilal ke orang yang menyeru untuk ke masjid. Jadi dengan panggilan azan tu rami surau rami masjid. Itulah harapannya dan itulah strukturnya kepemimpinan di Minangkabau tu, disitulah diatur. Kira-kira dapat kita gambaran memang adat jasarak di Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan. Ba'awu aja tapi yang sanda menyanda keduanya. Karena tidak dunia saja yang diurus di situ, termasuk adatnya diurus. Dan diberilah pemangku-pemangku adat yang diberi sang sako, yang diberi gelar untuk disegani para anak kemenakannya. Kemudian ada pula gelar ko diagih cek lai tanpa punya sang sakonya, tanpa punya jabatan. Sia itu itulah gelar yang diagih untuk orang yang koma nikah. Seandainya misalnya ambo koma nikah, datang ke tempat produksi ataupun sebelum ke tempat produksi, maka mama rumah ambo magi ambo gelar, diturunkan gelar sebelumnya ataupun gelar baru diagih. Supaya orang di rantau beko dan sana istrinya ndak salah mengimbau, ndak salah menilai, ndak salah menimbang. Maka diagih gelar. Misalnya ambo diagih gelar Sultan Mancayo, misalnya ambo diagih gelar Sultan Mudo. Itu gelar yang didapat ketika awak lah mengarungi biduk rumah tangga, biduk rumah tangga. Mungkin itu cara mendapatkan gola itu, karena ada sang sako, karena ada pernikahan, maka dapat gola. Dan ada jabatan, ada pernikahan. Itu saja pembahasan kita berkaitan jo sako di Minangkabau. Dan besok kita sambung jo pusako dan sang sako. Terima kasih. Seandainya ada salah jangka, mohon maaf. Kok bekat tua modinan tidak malu tertumpah bagi ambo arang tacoring pada koniang buruk babarito di nagori. Kok bekat tua modinan bona lai terocak di limbago betengge di pusako sonang hati kita kesadonyo. Mendaki banyaklah kabuk menurun koto marapak run yang saditu ambo sobuk moohkan nambo denan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.